Umroh dan haji adalah acara ibadah Islam di mana jamaah mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram Makkah dan melakukan serangkaian ritual untuk menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Haji merupakan perjalanan wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan intelektual dan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah dan puncaknya pada hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Tentang haji dan umroh terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 196, dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata hanya karena Allah. Juga Rasulullah bersabda, di antara umrah satu ke umrah yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah Shykhan dan Ibnu Majah. Lalu ada juga, ikutilah ibadah haji dan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan pemutihan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Darqutni dan Tabrani. Perbedaan umroh dan haji. Perbedaan mendasar antara umroh dan haji adalah waktu pelaksanaan, kewajiban, dan suksesi ibadah. Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, dan hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, dan terakhir puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Lalu ada juga umroh. Umroh merupakan ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan tidak akan dibatasi waktunya. Keutamaan umroh dan haji yaitu yang pertama, untuk membersihkan jiwa dan diampuni dosa, menerima kemuliaan dari Allah di akhirat, dan ada sabda Rasul yaitu orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Riwayat dari Al-Bukhari 1891 dan Muslim 1350. Hukum haji dan umroh, yaitu mengerjakan umroh adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup dan mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Ali Imran. Lalu ada juga syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama, Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang terakhir mampu. Dan wajib haji, yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir tertib. Lalu ada juga yang wajib harus kita ikuti. Yang pertama ihram, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah, dan yang terakhir adalah tawaf wada. Rukun dan wajib umroh. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sya'i, yang keempat tahallul, dan yang terakhir tertib. Hal yang wajib dilakukan, yang pertama berihram dari mikot, lalu apabila dilanggar ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Mikot adalah tempat atau waktu untuk memulai bariat ihram. Ada dua macam mikot. Yang pertama yaitu mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu atau bulan-bulan haji, yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua ada mikot makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat berihram di penduduk Madinah ada Zulhulaifah atau Bir Ali, penduduk Syam ada Zulfah, yang ketiga ada penduduk Najd yaitu Karnul Manazil atau dapat disebut juga Sail Kabir. Yang keempat ada penduduk Yaman yaitu Yalalam, yang terakhir ada penduduk Irak yaitu Zatuk Irak. Larangan berihram. Yang pertama mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, yang kedua memotong kuku, yang ketiga menutup kepala bagi laki-laki, yang keempat memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, yang kelima memakai pakaian berjahit dan bagi laki-laki, lalu yang keenam memakai wewangian, ketujuh berburu binatang darat, kedelapan meminang dan melaksanakan akad nikah, ke-9 bersetubuh sebelum tahallul, ke-10 berjumbu.
Selanjutnya ada ihram. Sebelum berihram, disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memakai minyak wangi di badan, kemudian pakailah 2 kain ihram, utamakan berwarna putih, sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai di Hajar Aswad, usap dengan tangan kanan lalu cium jika memungkinkan, tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Saat mencium dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dengan tangan kanan, lalu tangan itu dicium. Atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan seraya mengucap Allahu Akbar, tanpa diiringi dengan mencium tangan. Sunnah tawaf yang pertama, lari-lari kecil bagi laki-laki. Yang kedua, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Yang ketiga, mengusap rukun yamani. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, mencium hajar aswad. Yang keenam, berdoa di multazam. Yang ketujuh, sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Yang kedelapan, minum air zam-zam. Yang kesembilan, mengusap hajar aswad sebelum syai atau keluar Masjidil Haram. Syai adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah atau di dalam Masjidil Haram. Syai adalah satu rukun haji dan rukun umroh. Syai dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab syai dimulai dari Safa dan berdoa menghadap kiblat, terus dalam keadaan suci, lalu berjalan kaki dan atau berlari, memperbanyak zikir, menahan pandangan atau menjaga lidah, lalu tidak boleh menyakiti orang lain, dan yang terakhir mensucikan jiwa raga. Lul adalah mencukur rambut atau menguntingnya seujung jari atau hanya 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Lalu yang terakhir ada dam. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan ihram dan tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Musdalifah. Dan yang dikenakan dam, yang pertama melakukan haji kiron atau tamattu, yang kedua tidak ihram dari mikot, yang ketiga tidak mabit di Musdalifah, yang keempat tidak mabit di Mina, yang kelima tidak melontar jumroh, yang keenam tidak melakukan tawaf wada.